Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Alkitab dikisahkan bahwa janda miskin tersebut bertemu dengan Nabi Elia. Elia meminta minum dan makan padanya. Janda tersebut tidak memiliki apa-apa selain segenggam tepung dan sedikit minyak yang hanya cukup dimakan sekali bagi dia dan anaknya. Pergumulan janda di Sarpat sangat berat akibat kemarau panjang yang dialami. Persediaan makanan sangat menipis. Ia dan anaknya tidak tahu apa yang akan diperbuatnya untuk hari esok. Menurutnya, ia dan anaknya akan mati karena persediaan makanan sudah habis. Dalam pergumulan yang sedemikian berat, tiba-tiba ada yang meminta makanan kepadanya. Tentu wajar jika janda itu keberatan untuk berbagi makanannya. Tetapi Elia berusaha meyakinkan bahwa beras dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak akan habis selama musim kemarau. Ini memerlukan keyakinan yang sungguh-sungguh dari janda itu untuk mau berbagi atau tidak. Singkat cerita, janda tersebut akhirnya bersedia membagikan sebagian roti yang dimasaknya untuk Nabi Elia. Ternyata benar, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang walaupun diambil setiap hari sampai datangnya musim penghujan. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah tersebut adalah: pertama, kisah tersebut menunjukkan bahwa Tuhan itu baik kepada setiap keluarga. Tuhan sangat memperhatikan keluarga miskin dan mengangkat harga dirinya dengan cara memakai keluarga itu untuk memberi makan Nabi Elia. Hal ini mengingatkan kita semua bahwa pada umumnya orang memandang dan memperlakukan seseorang janda sebagai keluarga yang lemah, tidak mampu, tidak punya andil, daripada mengangkat harga dirinya sebagai subjek yang sama pentingnya dengan keluarga-keluarga yang lain yang secara ekonomi lebih mapan. Janda di Sarpat telah menemukan harga dirinya ketika ia mau dipakai Tuhan. Menemukan harga diri sering terjadi bukan pada saat aman, nyaman, dan makmur, tetapi justru pada situasi sulit. Kedua, melalui janda di Sarpat, kita boleh belajar berani berbagi meskipun hidup dalam keterbatasan. Kita belajar memberi dari apa yang ada pada kita, bukan dari apa yang ada di angan-angan kita. Seperti dalam ilustrasi, mau hanya sebatas wacana, tetapi pada kenyataan akan mundur diri. Bersedia memberi motor karena tidak punya motor. Bersedia memberikan sapi karena tidak punya sapi, tetapi punya ayam, tidak bersedia memberikan ayamnya. Dalam kesukaran dan kesesakan karena kemarau panjang yang dialami oleh janda miskin di Sarpat, ada sesuatu yang membuat ia mau berbagi, yaitu kepercayaannya. Percaya terhadap apa yang dikatakan Nabi Elia. Janda miskin di Sarpat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus perlu diwaspadai bahwa kemiskinan sering membawa orang pada sikap egois dan serakah, sehingga orang akan kehilangan harga dirinya. Kehilangan harga diri membuat sulit untuk berbagi dengan sesamanya. Akan tetapi, bukan hanya orang miskin, orang kaya yang kehilangan harga dirinya juga sulit untuk bermurah hati. Melalui sapaan firman ini, marilah kita bangun keluarga-keluarga yang mandiri, kuat dan berani berbagi. Kita berbagi dengan apa yang kita punya: uang, tenaga, pikiran, kepandaian,
kasih sayang, penghiburan, sukacita, dan sebagainya. Kita harus berani berbuat sesuatu dari apa yang ada pada kita, sekalipun kita sangat minim untuk kebutuhan hidup diri sendiri. Hidup harus ditata dengan alas kesadaran akan apa yang ada pada setiap keluarga, guna turut berperan membangun kehidupan bersama. Setiap perjumpaan dalam ibadah, dalam kebaktian, mungkin kita telah banyak mendapat pelajaran berharga yang bisa kita peroleh melalui persekutuan keluarga, atau juga melalui pemahaman Alkitab, aktivitas keluarga, dan khotbah. Mengingat begitu pentingnya kehidupan suatu keluarga, maka marilah kita rayakan hidup berkeluarga ini tidak hanya sampai di sini, tetapi terus-menerus pada setiap saat. Tuhan menyertai setiap upaya baik yang kita lakukan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau menyapa kami melalui firman-Mu, mengingatkan kami betapa ketika kami bersedia untuk memberi dari apa yang kami miliki dan kami percaya akan karya Tuhan di dalam kehidupan kami, maka di sanalah karya terbesar akan kelihatan melalui kesediaan kami dituntun oleh kasih dan pemeliharaan-Mu. Biarlah kami Engkau senantiasa beri keyakinan akan pemeliharaan bagi kehidupan kami dalam menjalani hari-hari kehidupan, agar kami percaya bahwa Tuhan telah menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Terpujilah nama-Mu, Engkaulah kiranya yang tetap menyertai dan memberkati kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.